楚行云，让你见识见识我这幽冥魔狼。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, bagaimana kabar kalian semuanya? Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Karena film The Blacklist kemarin belum sampai 100 like, dan mungkin akan cukup lama mencapai 100 like-nya. Jadi kali ini Mimin bakal ngebahas film lain terlebih dahulu ya. Jadi film yang akan Mimin bahas kali ini bergenre martial art yang berjudul Spirit Swords of Ride. Film ini rilis pada tahun 2020 dan saat ini sudah sampai pada season keempat. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja intro. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berada di depan pintu gerbang keluarga Su. Dia ini adalah Chu Shin Yun. Untuk mempermudah, kita sebut saja Chu Yun ya. Dia ini adalah tuan muda dari keluarga Chu yang dulunya sangat mendominasi karena kekuatannya. Namun sekarang keluarganya ini telah jatuh. Setelah lama menunggu, ia pun diizinkan masuk menemui patriark keluarga Su. Yang belum tahu, patriark ini adalah pemimpin keluarga ya. Kedatangan Chu Yun ini adalah untuk mengajukan pernikahan, karena 16 tahun yang lalu keluarga Su ini diserang oleh musuh yang kuat dan diselamatkan oleh ayahnya Chu Yun. Oleh karena itu, di saat dulu keluarga Su ini berinisiatif untuk menikahkan putri mereka ke keluarga Chu. 16年前，水家遭遇仇杀，幸得我父相助。之后，水家便主动提出了我此次前来是向您提亲的。 Lalu tak lama datanglah Sui Guan Yu, anak dari patriark Su. Dia ini merupakan jenius dari keluarga Su. Dirinya tidak terima menikah dengan Chu Yun karena Chu Yun ini adalah sampah dan tidak pantas menikah dengannya. Namun ternyata kedatangan Chu Yun ini bukanlah untuk menikahi Nona Sui Guan Yu, melainkan Nona Sui Liu Xiang, yang mana ia ini adalah anak haram dari keluarga Su. 提亲的对象并非是水千月，而是水家二小姐水流香。 Patriark keluarga Su pun menyetujuinya, dan sekarang Sui Liu Xiang sudah bukan lagi bagian dari keluarga Su, dan mereka pun pergi. Di saat mereka pergi, Su Yu ini mengejek mereka, dan di saat itu Chu Yun mendeklarasikan dalam 1 tahun di perlombaan seni bela diri, dia akan mengalahkan Su Yu. Su Yu pun menerima tantangannya. 1年后，皇朝5大武府公开选拔，才是坐井观天的癞蛤蟆。 我接受你的挑战。 Chu Yun dan Liu Xiang pun sampai di kediaman keluarga Chu dan disambut oleh Xiao Hu. Xiao Hu ini dulunya diselamatkan oleh Chu Yun, jadi sekarang mengikuti Chu Yun. Di saat Chu Yun melihat kediamannya, dia ini mengingat kenangannya di mana dulunya keluarga Chu Yun ini sangatlah makmur. Keluarganya ini mendapat ranking kedua di kota Shifeng di antara keluarga yang terkenal. Namun suatu hari semua elit keluarga Chu Yun ini dibunuh oleh orang-orang tak dikenal, dan sejak itu ibu dan ayah Chu Yun menghilang. Karena itulah keluarga Chu Yun sekarang telah jatuh. 走，今天是大喜日子，咱们好好庆祝一下。走喽！ Malamnya, Chu Yun berkultivasi. Ia kemudian mengeluarkan batu reinkarnasi. Jadi, dulunya Chu Yun ini adalah orang yang kuat dan akan menembus kekuatan rank Martial Emperor. Namun, secara diam-diam dia diserang oleh temannya dan kemudian mati. Dan karena batu reinkarnasi inilah ia terlahir kembali ke masa mudanya. Sedikit informasi, di film ini kekuatannya dibedakan dari yang terendah ke tertinggi, yaitu dari Body Tempering, Catering Spirit, Early Spirit, dan lain-lainnya. Dan kekuatannya ini masing-masing ada 9 tingkatan. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Chu Yun pun masuk ke dalam batu reinkarnasi, dan di dalamnya ada sebuah buku reinkarnasi surgawi. Di dalam buku itu ada sebuah seni bela diri dan teknik kultivasi yang hebat. Chu Yun ini sekarang berada di tingkat Body Tempering 2. Namun dalam batu reinkarnasi, 5 hari di sini sama dengan 1 hari di dunia nyata. Dan Chu Yun pasti bisa mengejar Nona Su Yu yang berada di tingkat Body Tempering 9. 楚行云，你给我滚出来！
Esok paginya datanglah Cuyang. Ia adalah salah satu anak tetua dan selalu bertarung dengan Cuyun untuk merebut stempel emas untuk menjadi patriark keluarga Chu. Dia pun menghina Xiaohu dan juga Liu Xiang. Lalu datanglah Cuyun dan menampar Cuyang karena telah menghina Xiaohu dan juga Liu Xiang. 废物！这一巴掌是因你侮辱刘香和小虎。 Cuyang pun kesal, lalu ia mengeluarkan jurusnya. 要蛮牛！ 滚！ Namun di sini Cuyunlah yang menang. Kemudian Cuyun kembali berkultivasi. Di film ini setiap orang mempunyai martial spirit bawaan lahir. Bentuknya bisa bermacam-macam dan umumnya ada 9 tingkatan. Tingkat 1 paling lemah dan tingkat 9 paling tinggi. Dan martial spirit ini tidak bisa diubah ataupun ditingkatkan dengan latihan. Dan Cuyun ini memiliki martial spirit tingkat 1 yaitu paling lemah. Namun karena Cuyun memiliki buku reinkarnasi surgawi, buku ini bisa menyerap martial spirit orang lain untuk meningkatkan martial spirit penggunanya. Lalu ia pun berlatih dan naik tingkat. Dan karena 3 hari lagi ada pertemuan keluarga untuk membuktikan ia pantas menjadi patriark keluarga Chu, Cuyun ini mempunyai sebuah rencana dan ia pun membuat seni bela diri tingkat spirit. Tingkatan seni bela diri di film ini terbagi menjadi 5 tingkatan ya guys. Ada manusia, spirit, suci, langit, dan alam. Dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3, yaitu level rendah, menengah, dan tinggi. Kembali ke Cuyun, ia pun pergi ke tempat pelelangan sambil menyamar dan melelang seni bela dirinya itu. 碧波九叠浪，由水家40万两拍得。 Dan ternyata yang memenangkan pelelangan itu adalah keluarga Su. Kemudian Cuyun membeli pil pemurnian tubuh di rumah pelelangan Baibao. Ia mengatakan bahwa pil ini tidak memiliki efektivitas 40% dan kualitasnya ini sangat buruk. Hal itu pun didengar oleh pemilik rumah lelang itu. Dan Cuyun disuruh menemui pemilik rumah lelang itu yang bernama Nona Yuyan. Di sini Nona Yuyan mengetahui bahwa Cuyun sedang menyamar. 小子，若是没有依据， 小子， Cuyun pun membuka identitasnya. Nona Yuyan menyuruh Cuyun untuk membuktikan bahwa pil yang ia buat itu adalah kualitas buruk. Lalu Cuyun memberikan metode pemurnian yang belum Nona Yuyan ketahui. Lalu Nona Yuyan mencoba metode yang Cuyun berikan. Dan Cuyun juga meminjam kuali pemurnian untuk membuat pil juga. 于嫣小姐，不知你炼制淬体丹期间，此丹鼎可否借我一用？ 能炼制出什么？ Setelahnya, Nona Yuyan menunjukkan hasil metode yang diberikan oleh Cuyun itu. Pil itu memiliki efektivitas 80%, namun Cuyun juga memperlihatkan pil yang ia buat. Pil ini memiliki efektivitas 100% alias sempurna, dan 3 kali lebih efektif dari pil yang dibuat Nona Yuyan. 究竟效果如何？我一试便知。 Mereka pun sangat terkejut dan di sini Cuyun menjalin kerjasama dengan rumah lelang Baibao untuk mengekstrak sumber daya Gunung Fenghe. Gunung Fenghe ini sangatlah berbahaya teman-teman. Namun Cuyun ini memberitahu bahwa ia memiliki peta jalur yang aman dan kemudian Cuyun kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Cuyun ini seperti sedang diawasi oleh Tuan Muda Yin dari keluarga Yunmeng. Lalu malamnya, Tuan Muda Yin menghampiri Cuyun dan meminta Cuyun untuk menyerahkan hartanya karena ia tahu yang menjual seni bela diri di pelelangan tadi adalah si Cuyun. Dan mereka pun bertarung. 我宝贝很多，有本事自己来。你该值得骄傲。你隐藏的实力。 Singkat cerita, Cuyun pun berhasil membunuhnya. Lalu ia pun melanjutkan kultivasinya dengan bantuan pil dan berhasil menembus body tempering tingkat 4. Esok harinya, Cuyun pergi ke pertemuan keluarga bersama istrinya Liu Xiang. Di sini, para tetua dan anggota keluarga memaksa Cuyun untuk menyerahkan stempel emas untuk merebut posisi patriark keluarga Chu. Karena mereka menganggap Cuyun adalah sampah dan hanya mempunyai martial spirit tingkat rendah.
Lalu salah satu ketua mengajukan dirinya untuk menjadi patriark dan berjanji akan mendapatkan 100.000 koin perak dalam setahun. Hal itu membuat para anggota keluarga Chu mendukungnya, karena dengan uang segitu mereka bisa mendapatkan pil yang bagus. 1年之内赚取10万两银子，绝不成问题。 Lalu Chuyun mengeluarkan 30 batu spiritual, yang mana itu setara dengan 300.000 koin perak. 10万两吗？这是我3日所得30枚灵石。我不是产生幻觉了吧？ Lalu datanglah Chu Hai, ia adalah anak tetua yang tadi. Ia pun berbicara, walaupun Chuyun memiliki harta yang banyak, namun kekuatannya itu masih rendah dan sampah. Kemudian menantang Chuyun, jika bisa mengalahkannya, maka Chuyun ini pantas menjadi patriark, dan mereka pun bertarung. 幽冥魔狼，不支持罚酒，那我就成全了你。 你输了。 Chuyun pun berhasil mengalahkannya. Namun Chu Pingtan sangatlah licik, ia pun menyuruh prajurit keluarga Chu untuk menangkap Chuyun dan mengambil semua hartanya. Chu Hai juga ikut menyerang Chuyun, namun di sini Chuyun berhasil membunuhnya dan menyerap martial spirit Chu Hai. 擒下，赶入黑牢，我要详细审查。楚青云，今天必死无疑。 Chu Pingtan pun marah karena Chuyun membunuh anaknya. Lalu ia menyerang Chuyun. 恩情，去大儒。 Di saat itu datanglah Tuan Qin dari rumah lelang Baibao dan memperingatkan semua orang untuk tidak menyerang Chuyun. Dan jika menyerang, ia akan menjadi musuh rumah lelang Baibao. Para tetua pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka pun pergi. Lalu Chuyun memberikan resep pil peringkat 2 sebagai ucapan terima kasih. Dan kini ia menjadi patriark keluarga Chu dan mengeluarkan Chu Pingtan dan juga 2 tetua tadi dari keluarga Chu. 第二件事，我以楚家家主的身份，将楚平天及另外2位长老。 Lalu Chuyun memberitahu bahwa ia sudah bekerja sama dengan rumah lelang Baibao untuk mengekstraksi material di Gunung Fenghe dan menyuruh Xiao Hu untuk mengelolanya. 小虎，少爷，这件事我便全权交给你，定不负少爷所望。 Mereka pun kembali ke kediamannya dan Chuyun kembali berlatih lagi. Di dalam batu reinkarnasi, ia pun menyerap martial spirit yang dia dapatkan tadi. Dan martial spirit Chuyun pun naik tingkat menjadi peringkat 3 dan juga menyerap kekuatan martial spirit serigala itu. 你抵抗又有何用？连你的主人楚海都死在我手里。 Esoknya Nona Yuyan menyuruh Tuan Qin untuk mengawasi Chuyun karena metode pil yang diberikan Chuyun ini tidak ada di buku-buku kuno dan itu pasti harganya sangat mahal. Nona Yuyan pun berpendapat bahwa Chuyun ini bekerja sama bukanlah untuk uang melainkan untuk hal yang lain. Kemudian datanglah Chuyun untuk membeli tungku pil. Ia pun dibawa ke ruangan harta. Lalu Chuyun memilih salah satu tungku yang membuatnya tertarik. Dan di bawah tungku itu ada sebuah batu Qin Cui, gunanya adalah untuk menempa senjata. Dan rumah lelang Baibao menganggapnya itu tidaklah ada gunanya. Karena Chuyun menyukainya, Nona Yuyan pun memberikan batu itu secara gratis. 一般仅拇指大小，像这么大实属罕见。既然楚少主感兴趣，送你如何？那便多谢了。 Lalu Chuyun pun pamit pulang. Dan di saat itu datanglah patriark dari keluarga Sui. Dia memberikan hadiah sebagai tanda minta maaf karena saat pelelangan sebelumnya ia membuat kesalahpahaman. Nona Yuyan pun menolaknya dan ia memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Ia berkata tidak suka keluarga itu. Di kediaman Chuyun, ternyata batu tadi itu di dalamnya ada sebuah harta yang sangat berharga, yaitu inti dari roh racun. Itu adalah bahan tingkat tinggi untuk membuat racun tingkat tinggi. Di suatu tempat di hutan, ketua dan pengikutnya yang diusir oleh Chuyun merencanakan untuk membunuh Chuyun dan mengira rumah lelang Baibao bekerja sama hanya untuk bisnis. Jadi jika dia bisa membunuh Chuyun dan memberikan kuasa bisnis ke rumah lelang Baibao, mereka mengira itu akan membuatnya senang. 生意真小，无非是有利可图。只要我们杀了楚星云，掌控楚家，
Malamnya, Cuyun membuat 3 jarum racun dari inti roh tadi. Jarum ini sangatlah mematikan. Keesokan harinya, Cuyun menghampiri istrinya yang terlihat sedih karena tidak bisa berkultivasi. Lalu Cuyun pun memeriksanya dan muncullah sebuah pola di dahi Liu Xiang. Cuyun berpendapat bahwa tanda ini sangatlah kuat dan karena tubuh Liu Xiang lemah, makanya ia tidak bisa berkultivasi. 这是什么？哥哥，怎么了？少爷，少爷，不好了！ Lalu datanglah Xiao Hu. Ia memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu tambang pegunungan Fenghe runtuh dan muncullah sebuah goa. Dan mereka pun pergi untuk memeriksanya. Lalu di atas pohon muncullah seseorang yang memperhatikan mereka. Cuyun pun masuk ke dalam goa itu, dan di dalam sana ternyata ada begitu banyak batu api spiritual, yang mana jika dijual itu akan menghasilkan banyak keuntungan. Di area lebih dalam ada sebuah pohon yang menghasilkan buah dari jantung api. Buah ini adalah bahan tingkat 3, yang mana jika seseorang berada di tingkat body tempering memakannya, maka ia akan langsung naik ke tahap selanjutnya. Namun efeknya ini hanya sekali, jadi jika dimakan lagi tidak akan berpengaruh, dan sayangnya buah ini matang 10 tahun lagi. Tapi Cuyun memiliki sebuah metode untuk mempercepat pematangannya, dan dalam 1 bulan buahnya akan matang. 这里的迷雾本就是岩心果散发的，等果子成熟后，自然就会消散。 Di luar goa, ada seseorang yang memaksa masuk. Ia adalah Yan si manusia beracun. Ia menyadari ada buah api di sana dan ingin merampasnya. Cuyun pun tidak setuju dan mereka pun bertarung. 你是何人？胆敢与我楚家里？ Di sini Cuyun hampir kalah, lalu ia membuka pelindung di pohon tadi dan membuat kabutnya menyebar. Yan si manusia beracun pun akhirnya mundur karena ia terpengaruh racun kabut di pohon tadi. Sedangkan Cuyun dan Xiao Hu tidak terpengaruh karena mereka meminum pil penangkalnya. Dan karena racun milik Yan tidak berpengaruh kepada Cuyun, ia pun pergi. 捕灵散， 看来你对于毒功有些了解。 要破解此毒，不催动灵力即可。 Lalu Cuyun pun menjelaskan kenapa ia bisa membuat mundur ahli gathering tingkat 9, yang mana Yan beracun ini sedang terluka oleh racun mematikan miliknya sendiri. Dan di saat Cuyun membuat kabut beracun keluar, Yan ini menggunakan sebagian kekuatannya untuk melindungi dirinya, dan karena itu ia tidak bisa menekan racun di tubuhnya. Cuyun pun sengaja mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan racunnya si Yan beracun itu. Hal itu sengaja ia katakan karena ia tahu Yan beracun masih bersembunyi. Lalu malamnya para tetua yang diusir menjalankan rencananya untuk membunuh Cuyun. Dan di kediaman Cuyun, ia sedang menunggu kedatangan Yan beracun. Dan tak lama datanglah Yan beracun yang meminta Cuyun untuk memberitahu bagaimana cara menetralkan racun yang ada di tubuhnya. Dan sebagai gantinya, ia akan melindungi keluarga Chu selama 3 tahun. Namun Cuyun tidak mau. Ia maunya si Yan ini melindungi keluarga Cuyun selama sisa hidupnya. Yan pun emosi, dan karena ia menyadari ada seseorang yang akan membunuh Cuyun, ia sengaja pergi dan berkata jika Cuyun memberikan penawar racunnya, ia akan menyelamatkannya. Lalu datanglah 2 pembunuh itu. Dia adalah ketua yang diusir dan salah satunya adalah pembunuh bayaran tingkat gathering 3. Mereka pun menyerang Cuyun. 我一人同意。 风动，故技重施，可笑。 Di sini Cuyun melepaskan jarum racunnya dan membuat 2 orang itu mati menjadi abu.
Yan beracun yang memperhatikan Chuyun pun terkejut karena Chuyun bisa mengalahkan 2 orang di tingkat gathering dalam sekejap. Dan ia menyadari bahwa Chuyun ini bukanlah orang sembarangan, jadi pasti akan mendapatkan manfaat jika mengikutinya. Lalu ia menerima syarat dari Chuyun tadi, namun Chuyun berubah pikiran, ia maunya si Yan beracun ini menjadi budaknya. Dan akhirnya Yan beracun menerimanya, dan Chuyun memberikan cara menetralkan racun yang ada di tubuhnya. Di tempat para tetua, mereka menyadari bahwa ketua kedua telah mati, dan karena itu mereka berencana melakukan sesuatu di tambang batu api spiritual. Sebulan pun berlalu, terlihat Chuyun dan Yan beracun sedang berlatih. Chuyun ini sekarang sudah berada di tingkat body tempering 6. Lalu ia menanyakan bagaimana perkembangan latihan Liu Xiang, namun belum ada kemajuan dan Chuyun pun berjanji akan mencari cara untuk membantunya. Setelah itu mereka pun pergi ke pegunungan. Di sana buah hati api sudah matang dan Chuyun akan menghadiahi 1 buah hati api kepada seseorang yang berkontribusi besar kepada keluarga Chu. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang memberitahu bahwa ada penyergapan di luar goa. Di luar goa terlihat para prajurit Chuyun yang terbaring karena ulah para ketua yang diusir. Mereka ini bersekongkol dengan patria keluarga lain, yang mana jika berhasil membunuh Chuyun, mereka akan mendapatkan bagian dari harta tambang batu api. Di sini mereka mengira hanya ada Chuyun dan juga Xiaohu. Chu Pingtan pun menyerang Chuyun, lalu dihadang oleh Yan beracun. Mereka pun terkejut kenapa ada Yan beracun yang terkenal hebat, dan juga ia menjadi pengikut Chuyun. Kemudian Chu Pingtan nekat menyerang Chuyun, akibat itu ia pun dibunuh oleh Chuyun. Para patria keluarga yang lain pun memohon ampun dan berkata mereka dihasut oleh Chu Pingtan. Chuyun pun berkata, jika tidak mau mati, mereka harus menjadi pasukan keluarga Chu, dan mereka pun menerimanya. Malamnya, Chuyun kembali berlatih, dan di sisi lain, Liu Xiang pun juga berlatih dan menggunakan buah hati api. Namun, ia masih belum bisa membentuk martial spiritnya. Esoknya, Xiaohu dan Yan beracun berlatih, dan tak lama datanglah Chuyun. Dirinya menanyakan bagaimana perkembangan latihan Liu Xiang, namun tidak ada hasil. Chuyun pun berkata akan pergi ke ruang rahasia reruntuhan Kaisar Liaoyun untuk mencari buku tentang energi es yang ada di tubuh Liu Xiang. Namun karena kekuatannya masih lemah, Chuyun ini berpamitan untuk pergi berlatih di luar, dan hal ini harus dirahasiakan. Ia pun pergi ke sebuah tempat yang mana dulunya di kehidupan sebelumnya ia menemukan tempat ini tanpa sengaja dan ada sebuah pedang yang hebat di sana. Di saat di perjalanan, ia diserang oleh sekelompok elang api yang setara dengan body tempering 9. Di sini, akhirnya Chuyun melemparkan buah hati api yang membuat elang itu tertarik dan mengambil buah itu. Chuyun pun berhasil sampai di tempat tujuannya. Lalu ia membuka segel di tempat itu dan muncullah sebuah pedang pembelah udara tingkat raja. Yang belum tahu, senjata di film ini memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkat biasa, pusaka, sihir, dan raja. Dan setiap tingkatan dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Lalu Chuyun pun mencoba menyatukan martial spiritnya dengan pedang itu. Di sini pedangnya ini memberontak. Karena sangat kuat, Chuyun pun mengeluarkan jurus yang sudah disiapkannya dan membuat pedangnya menjadi lebih tenang. Dan ia pun mencoba menyatukan kembali. Di sisi lain, ternyata Chuyun ini diikuti oleh Chuyan. Di sini, Chuyan mencoba balas dendam tentang kakaknya dan ayahnya yang dibunuh oleh Chuyun. Di sini, Chuyun tidak bisa meladeninya karena sedang fokus menggabungkan martial spiritnya. Mengetahui Chuyun sedang tidak bisa berbuat apa-apa, Chuyan pun mencoba menyerang Chuyun.
剑来。Untungnya, di detik-detik terakhir, Chuyun akan dibunuh. Martial Spiritnya berhasil bergabung dengan pedang pembelah udara. Dan kini, keadaan pun menjadi terbalik. Chuyun pun menyerang Chuyan. Dan di saat itu, Chuyan mengeluarkan harta yang didapatkan dari pelelangan yang bisa membelokkan serangan musuh. Di saat Chuyun terpojok, ia melemparkan buah hati api ke Chuyan, sehingga menarik perhatian elang api di tempat itu. Lalu, saat Chuyan ingin menghabisi Chuyun, datanglah elang api dan membawanya pergi. Dan pasti Chuyan ini mati. Dan Chuyun pun berhasil selamat. Setelah Chuyun selamat dari penyerangan Chuyang, Chuyun ini menemukan mekanisme tempat rahasia lainnya. Kemudian ia pun masuk ke dalam mekanisme itu. 应该是这空间，无意触动了水中的机关。传送阵。Di sana, ia menemukan telur hewan spiritual. Hewan spiritual adalah sebutan untuk hewan yang lahir karena kumpulan energi dari langit dan bumi, dan biasanya lebih kuat daripada manusia. Telur hewan ini mengeluarkan sebuah cairan spiritual, yang mana jika diminum akan mendapatkan kekuatan spiritual dalam sekejap. Kemudian, Chuyun pun mengumpulkan cairan itu, dan karena tempat itu penuh dengan energi bumi dan langit, ia pun berlatih di sana selama 3 bulan. Scene beralih di kediaman keluarga Chuyun. Para keluarga lainnya sedikit demi sedikit bergabung dengan keluarga Chuyun. 只要按照我楚家规矩办事，少不了你们的好处。 Setelah 3 bulan berlatih, Chuyun pun mengambil cairan spiritual yang telah dikumpulkannya. Lalu Chuyun pun kembali ke rumah. Di saat Chuyun pulang, tiba-tiba muncullah sebuah energi gelombang spiritual di tempat istrinya. Dan ternyata istrinya sudah bisa berkultivasi. Dan di saat itu ada seorang perempuan di sana. Chuyun menanyakan siapa wanita itu, dan dari pakaian yang digunakannya, Chuyun bisa menebak dia adalah salah satu ketua dari sekte Istana 9S yang tersembunyi. Di sana hanya menerima murid perempuan, dan ilmu yang dipelajari sangatlah dingin dan tanpa perasaan. Chuyun pun menanyakan kenapa ketua sekte Istana 9S ada di sini. Dia menjawab, di saat melewati tempat ini, dia melihat bakat Liu Xiang. Dia ingin membawanya dan menjadikannya sebagai murid. Namun Chuyun menolaknya karena ia tidak mau Liu Xiang pergi. Lalu wanita itu membuat sebuah pelindung dan memberitahu sebuah rahasia yang mana Liu Xiang ini mempunyai sebuah nadi es 9 embun. Itu adalah sebuah garis keturunan yang sangat istimewa dan sangat kuat. Namun, karena kekuatannya yang besar, mereka yang mempunyai nadi ini sulit mengumpulkan martial spiritnya. Dan jika tidak bisa mengendalikannya, dalam jarak 10 mil akan membeku semua. Dan sekte Istana 9S ini mempunyai sebuah cara untuk mengendalikannya. Karena Patriark Istana 9S juga memiliki nadi ini. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya adalah 30 tahun. Mendengar hal itu, Liu Xiang pun terlihat sedih dan memutuskan tidak ingin ikut ke Istana 9S dan hanya ingin berada di sisi Chuyun. Mereka pun menolak tawaran wanita itu. Di sini terjadi sedikit perkelahian. Liu Xiang一心想和我在一起。 我必定用我的生命保护好他。 Namun, karena Chuyun bersikeras tidak ingin Liu Xiang pergi, wanita itu pun memilih pergi dan berkata dalam beberapa bulan lagi kekuatan di dalam Liu Xiang akan lepas kendali jika tidak ditangani. 最多数月，刘湘体内的寒气便会失控，你可别后悔。
Kemudian Liu Xiang pun tiba-tiba pingsan karena kedinginan. Lalu Cuyun bergegas pergi menemui Nona Yuyan di rumah lelang Baibao untuk meminta bantuannya membuat sebuah pil untuk menahan hawa dingin di tubuh Liu Xiang. Di sini Tuan Qin memberitahu bahwa Nona Yuyan saat ini sedang bersama wali kota dan tidak bisa diganggu. Dan setelah Cuyun mendesak, akhirnya Tuan Qin pun membawa Cuyun menemui Nona Yuyan. Di sana wali kota marah karena Cuyun ini berani mengganggu urusannya dengan Nona Yuyan. 竟敢打扰我和雨嫣小姐谈话！ Namun Nona Yuyan meminta wali kota untuk pergi karena Cuyun ini adalah tamu istimewa rumah lelang Baibao dan wali kota pun pergi. 难道还不如一个臭小子？ 顾青山，我是让你退下，楚家主是我的贵客。 Kemudian Cuyun pun memberikan resep pil tingkat 3 dan mereka pun memulai pemurniannya. Di luar ruangan, wali kota terlihat kesal karena sebagai wali kota ia merasa tidak dihormati. Lalu Tuan Qin pun memberitahu siapa itu sebenarnya Cuyun dan apa yang telah ia lakukan. Wali kota pun terkejut dan setelah itu ia membeli semua barang di pelelangan untuk diberikan hadiah sebagai permintaan maaf kepada Cuyun. Di rumah keluarga Sui, mereka mengetahui tentang keluarga Chu yang sedang naik kekuatannya. Lalu karena melihat peluang tidak adanya Cuyun di sana, Patriark Su pun menyuruh tetua kedua untuk membunuh anggota keluarga Chu dan malamnya mereka melaksanakan aksinya. Namun di saat itu mereka dihentikan oleh yang beracun. Hah? 你是盐毒? Esoknya Nona Yuyan dan Cuyun pun berhasil membuat pilnya dan Liu Xiang kondisinya juga telah membaik. Mereka pun keluar dan disambut oleh wali kota yang telah menunggunya dari kemarin dan memberikan sebuah harta untuk Liu Xiang sebagai permintaan maaf dan juga mengundang Cuyun untuk datang ke kediaman wali kota. 楚家主，之前多有冒犯，一点薄礼不成敬意。 Di saat itu datanglah Xiao Hu dan memberitahu kejadian penyerangan keluarga Su ke keluarga Cuyun. Cuyun pun meminta maaf kepada wali kota karena ada urusan mendadak di keluarganya dan kemudian ia pun pergi. 朱美意在下心领了，只是我家中现有要事，恕不能奉陪。 Di sini terlihat wali kota yang kesal. Lalu Cuyun menemui para penyusup itu. Mereka adalah tetua kedua dari keluarga Sui. Di sini para tahanan sudah terkena racunnya yang beracun dan hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak disembuhkan, mereka semua akan mati. Cuyun pun memaksa ketua kedua itu untuk menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya 14 tahun yang lalu. Karena Cuyun berpendapat bahwa keluarga Su ini terlibat dalam pembantaian keluarganya. Namun di sini tetua itu tidak menanggapinya dan malah menantang Cuyun untuk bertarung. Yang mana jika berhasil mengalahkannya, ia akan memberitahu kejadian 14 tahun yang lalu. Cuyun pun menerima tantangannya dan memberikan penawar racunnya. Mereka pun keluar dan bertarung.封闭视觉，用灵力感知波动，这并不算太难。雷闪！按照赌约， Cuyun pun berhasil mengalahkan tetua kedua. Tapi tetua ini tidak mau memberitahu tentang kejadian 14 tahun yang lalu. Kemudian Cuyun pun mengeluarkan sebuah jurus yang membuat tetua itu sangat kesakitan. Dan akhirnya tetua itu pun menyerah dan memberitahu kejadian yang sebenarnya.
Yang mana dulu keluarga Yunmeng datang menemui keluarga Sui dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Patriark keluarga Su pun tertarik dan menerimanya. Dan keluarga Su ini bertugas untuk membunuh para elit keluarga Chu. Sedangkan ayah dan ibunya Chuyun diculik oleh keluarga Yunmeng dan juga keluarga kekaisaran Liaoyun. Keluarga Liaoyun ini adalah keluarga yang berkuasa di kota besar Shifeng. Chuyun kembali bertanya, kenapa keluarga besar itu menargetkan keluarga kecil seperti keluarga Chu? Namun tetua itu tidak mengetahuinya. Scene beralih ke keluarga Sui. Mereka gelisah tentang tetua kedua yang tidak memberikan kabar setelah beberapa hari. Lalu datanglah Chuyun yang ditemani oleh Yan beracun. Di sini keluarga Sui belum mengetahui Yan beracun. Patriark Su pun menanyakan maksud kedatangan Chuyun. Lalu Chuyun menyerahkan orang yang dibawanya, yang mana itu adalah tetua kedua. Para tetua pun emosi dan menyerang Chuyun.二叔，二当家， Di sini para tetua mengecek tetua kedua dan mengetahui bahwa tetua kedua sudah menjadi cacat. Sui Kanyu yang mengetahui pun kesal dan menyerang Chuyun. Di saat itu Yan beracun turun tangan dan patriark keluarga Su pun menyerangnya. Namun patriark keluarga Su ini dipukul mundur oleh Yan beracun. Dan di saat Yan beracun ingin menghabisi Sui Kanyu, Chuyun menyuruhnya untuk berhenti. Mereka pun terkejut bahwa orang yang membantu Chuyun adalah Yan si manusia beracun. Chuyun mengucapkan bahwa hal ini tidaklah setimpal dengan apa yang keluarga Sui lakukan pada 14 tahun yang lalu. Di sini Sui Kanyu tidak tahu tentang keluarga Su yang membantai keluarga Chu. Namun Chuyun tidak memberitahunya. Di sini Sui Kanyu menyerang Chuyun lagi. Namun Chuyun ini tidak melawannya dan berkata jika ingin melawannya tunggulah 1 bulan lagi di pertandingan turnamen bela diri. Dan kemudian Chuyun pun pergi. Beberapa hari kemudian, di saat Sui Kanyu berlatih, ayahnya menyuruhnya pergi ke kota kerajaan lebih dulu dan menemui Goyun dari keluarga Yunmeng agar ia bisa memenangkan turnamen itu. Di sisi Chuyun, ia pergi ke rumah lelang Baiwao dan ingin membeli 7 inti dari base tingkat 9. Tuan Qin memberitahu bahwa rumah lelang Baiwao baru saja mendapatkan 1 inti dari base tingkat 9 dan akan dilelang hari ini. Chuyun pun ikut serta dalam pelelangan itu. Namun wali kota juga ikut serta. Mungkin di sini wali kota masih kesal tentang Chuyun yang menolak undangannya. Mereka pun dihentikan oleh Nona Yuyan dan menyuruh mereka menemuinya. Di sana Nona Yuyan menjelaskan bahwa wali kota ini beberapa tahun yang lalu akan menembus tahap Earth Spirit atau spiritual tingkat bumi. Namun ia mengalami kecelakaan dan mengakibatkan efek samping dari energi Yin, dan hal itu membuatnya tidak bisa naik tingkat. Lalu Chuyun pun berkata ia mempunyai solusinya, yaitu dengan cara naik ke tingkat spiritual bumi, maka energi yang berlawanan itu akan hilang. Namun wali kota menganggap Chuyun mempermainkannya, karena wali kota ini tidak bisa naik tingkat. Lalu Chuyun berkata bahwa ia mempunyai sebuah metode untuk membantu wali kota mencapai tingkat itu. Tapi dia mempunyai syarat, yaitu jika wali kota berhasil, ia harus menjalin hubungan dan menjadi penjaga keluarga Chu selama 10 tahun. Wali kota pun tidak setuju dengan syaratnya, karena statusnya sebagai wali kota, ia malah harus menjadi penjaga keluarga Chu. Lalu Yan beracun berkata jika wali kota menerimanya, jangankan tingkat spiritual bumi, bahkan tingkat spiritual surga itu hanyalah masalah waktu jika mengikuti tuannya. 相识多年，我奉劝你一句，只要甘心成为楚家客卿，莫说踏入地灵境，就算是天灵境，也只是时间问题。 Dan kemudian Chuyun pun memberikan teknik untuk wali kota. 这篇功法可以助你收拢煞气，但是至少需要3天时间，用不用随你。 Di sini Chuyun menyarankan untuk tidak terburu-buru dalam berlatih. Kemudian Nona Yuyan memberikan inti dari base tingkat 9 yang dibutuhkan Chuyun. Wali kota pun juga memberikan inti dari base tingkat 9 ke Chuyun, dan kemudian mereka pun berlatih. Esoknya, Chuyun keluar dari tempat latihannya dan disambut oleh Yan beracun yang sudah naik ke tingkat spiritual bumi berkat teknik yang diberikan Chuyun.
Nona Yuyan pun memberikan pujian ke Chuyun karena berkatnya hanya beberapa hari Yan beracun sudah naik ke tingkat spiritual bumi. Dan ia merupakan orang pertama di kota Shifeng yang mencapai tahap itu. Dan pastinya keluarga Chuyun ini akan menjadi yang terkuat di kota Shifeng. Lalu tiba-tiba muncullah energi iblis dari tempat wali kota berlatih. Mereka pun memeriksanya, dan terlihat wali kota yang karena terburu-buru menguasai teknik yang diberikan Chuyun, ia pun dirasuki oleh iblis. Lalu mereka pun mencoba menetralkan iblis itu. Lalu Chuyun pun mengeluarkan jurusnya untuk mengusir energi iblis itu.整个西风城都将为你陪葬。你可是急于求成，罔顾了所有人的性命，配当西风城城主吗？ 多谢。 Setelah kejadian itu selesai, Nona Yuyan menyuruh Tuan Qin untuk menemui gurunya di aula bela diri Ling Xiao untuk menjadi wakil dari aula itu, dan menyuruh Tuan Qin untuk memberikan 3 resep yang diberikan oleh Chuyun. Esoknya, di saat Chuyun bersiap pergi ke kota kerajaan untuk ikut turnamen bela diri, datanglah wali kota yang menerima syarat dari Chuyun, dan ia akan melindungi Chuyun dalam perjalanan. 家主，此次五府选拔非同小可，我亲自护送。路途寒冷，我准备了2件抗寒斗篷。你费心了。多谢城主大人。出发。 Di sisi lain, terlihat wanita dari Sekte Istana Es menghubungi ketuanya dan melaporkan ada yang memiliki nadi 9 embun. Patriarknya pun menyuruhnya membawa anak itu dengan cara apapun. Lalu, Xin berpindah ke Chuyun dan Liu Xiang yang sedang menuju ke kota kerajaan. Kemudian, mereka berhenti di sebuah tempat yang indah. Namun tiba-tiba datanglah wanita dari Sekte Istana Es. Kedatangannya adalah untuk mengambil paksa Liu Xiang, dan mereka pun bertarung. Tak lama datanglah wali kota dan yang beracun untuk membantu Chuyun. Namun mereka masih belum bisa menghentikannya. Kemudian wanita itu menyadari Chuyun ini memiliki potensi yang hebat di masa depan, dan dia berniat membunuhnya. Lalu Liu Xiang menghentikannya dan berjanji akan mengikutinya ke Sekte Istana Es jika dirinya membiarkan Chuyun tetap hidup. Di sini Chuyun berusaha menghentikannya, namun tidak bisa, dan Liu Xiang pun dibawa pergi. Xin kemudian beralih di kota kerajaan. Terlihat Chuyun yang sudah sampai di sana, dan ia pun berlatih di batu reinkarnasi. Dia ini masih terlihat tidak bisa menghilangkan kesedihannya karena Liu Xiang dibawa pergi. Lalu Yan beracun memberitahu bahwa Nona Yuyan ingin bertemu dengan Chuyun. Di sisi kamar lainnya ada gurunya Nona Yuyan. Nona Yuyan pun menanyakan kenapa Chuyun terlihat sedih.
Lalu Chuyun memberitahu bahwa istrinya Liu Xiang dibawa pergi oleh Istana Es. Chuyun pun menanyakan apa tujuan dari Nona Yuyan ini menemuinya. Dan Nona Yuyan memberitahu bahwa dia ingin memperkenalkan Chuyun kepada gurunya agar Chuyun bisa direkomendasikan memasuki aula bela diri Ling Xiao. Namun karena suasana hati Chuyun yang sedang sedih, ia tidak ingin membicarakan hal tersebut. Tuan yang mendengar hal itu pun kaget dan langsung menemui Chuyun dan berkata jika bukan karena rekomendasi dari muridnya, Chuyun ini tidak akan mendapatkan perhatiannya. 可笑，要不是语言推荐，就你这拙劣的炼丹水平，能入我的眼？哼！这般精细的控制力，实在了得。 Di sini, Tuan Yang kagum setelah melihat Chuyun bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya. Namun, Chuyun meminta Ketua Yang untuk pergi, karena saat ini ia tidak ingin membahasnya. 我刚刚说过了，今天无心谈论此事。 Ketua Yang pun mengambil boneka yang diberikan oleh Liu Xiang, yang membuat Chuyun emosi. Di saat itu, Ketua Yang mengatakan walaupun bakat Chuyun bagus, namun tanpa bantuan sumber daya itu tidak akan ada gunanya. Dan mau sampai kapan ia membalas dendam ke Istana Es jika tanpa bantuan dari Aula Ling Xiao. Kemudian ketua itu menyuruh Chuyun untuk memikirkannya lagi, dan ketua itu pun pergi. Setelah itu, Chuyun menanyakan apa hubungan Nona Yuyan dengan Patriark Qin Tianyu dari pedagang terbesar di kerajaan. Karena mereka memiliki nama marga yang sama. Dia pun menjawab itu adalah ayahnya, dan kondisi rumahnya saat ini sedang buruk. Chuyun pun memberitahu untuk mengawasi paman keduanya, dan setelah itu Nona Yuyan pun pergi. Di tempat perlombaan seni bela diri, di sana diadakan sebuah taruhan untuk menebak siapa pemenang dalam turnamen itu. Di saat itu datanglah Tuan Yang dan juga Nona Yuyan. Lalu Nona Yuyan bertaruh kepada Chuyun yang akan memenangkan turnamen itu. Orang-orang di sana terlihat bingung kenapa nama Chuyun ini tidak terkenal dibandingkan nama-nama pemuda berbakat lainnya. Di saat Chuyun berjalan ke tempat perlombaan, ada Su Kuanyu yang sedang menemui seseorang di sana. Orang itu menyuruh Su Kuanyu untuk mengikuti rencana yang telah dibuat. Di sini kita belum tahu rencana apa itu, dan acaranya pun akan segera dimulai. Di sana orang-orang sedang membicarakan tentang Su Kuanyu, yang mana dia dianggap jenius nomor 1 di kota itu, dan telah mencapai tingkat spiritual roh ketiga dalam usia yang sangat muda. 那里的第一天才水千月，天赋也是100年罕见。可惜，水千月前几天突破到了巨灵3重天。 Tak lama kemudian datanglah Chuyun. Di sini Su Kuanyu masih mengejek Chuyun, yang mana Chuyun ini adalah peserta yang paling lemah, yaitu di tahap body tempering 9. Sedangkan peserta yang lainnya semuanya di tingkat roh. Namun Chuyun di sini tidak menghiraukannya. Setelah itu datanglah para perwakilan dari 5 aula bela diri. Setelah para perwakilan dari 5 aula bela diri datang, mereka pun berkumpul. Di antaranya ada tetua dari aula bela diri Yunmeng, dan dia menjadi penanggung jawab pada turnamen kali ini. Bisa diingat, aula bela diri Yunmeng adalah yang menyuruh keluarga Sui untuk membantai keluarga Chu. 哎，我叫岳寻风，交个朋友吧。楚星云。 Sebelum perlombaan dimulai, Chuyun berteman dengan 3 orang baru yang bernama Yu Yunfeng, Sui Qiro, dan Liu Yichuan. 幸会了。告诫下，你最好别跟着小风来往。 Dan di saat itu, Su Kuanyu mengatakan si Chuyun ini melirik wanita lain di belakang adiknya si Liu Xiang. Tampaknya Su Kuanyu belum tahu tentang Liu Xiang yang telah diculik dan mengatai Liu Xiang wanita rendahan. Di sini, Chuyun pun terbawa emosi. Namun karena si juri memperhatikannya, Chuyun pun menahan emosinya. 你说什么？ 楚公子，你们这是何必呢？去！这第1场考核就要开始了。 Dan akhirnya pertandingan pun dimulai.
Pada ujian ini ada 2 tahap, yaitu tahap pengecekan tingkat martial spirit dan penyatuan dengan martial spiritnya. Indeksnya dari level 0 sampai dengan level 9. Semakin tinggi, maka semakin kuat pemahaman dengan martial spiritnya. Di sini syarat penyatuannya adalah level 5. Dan kekuatannya di tingkat spiritual body tempering 8. Para peserta pun memulai ujiannya. 开始。全部淘汰。 Namun, belum ada satupun dari sekian banyak peserta yang lolos. Dan tak lama, akhirnya ada seseorang yang lolos pertama kali, yaitu si Yu Yunfeng dengan tingkat penyatuan level 5, dan disusul oleh Liu Lichuan level 5 dan Suikiro level 6. Di saat mereka sedang memuji Suikiro, di sini Suikanyu mengejek mereka dengan mengatai mereka katak di dalam sumur. Suikanyu pun melakukan ujiannya, dan ia mendapatkan level yang paling tinggi di antara peserta lainnya, yaitu level 7 penyatuan dengan martial spiritnya. Suikanyu pun mendatangi Chuyun dan mengejeknya untuk tidak tereliminasi di babak pertama ini. Lalu giliran Chuyun pun dimulai. Di sini Chuyun tidak ingin orang lain tahu bahwa martial spiritnya sudah bukan lagi sampah tingkat 1. Dia pun menyembunyikan tingkat martial spiritnya menjadi tingkat 1 lagi dan memulai ujiannya. 臭小子，不会连这一关都过不去吧？ 我武灵提升了数次。1品武灵，修为淬体9重天。 Namun tanpa diduga, Chuyun ini mencapai nilai maksimum dari penyatuan dengan martial spiritnya, yaitu tingkat 9. 你们看，他还在挣扎。 Semua orang di sana terkejut, dan kini Chuyun mulai dilirik oleh para perwakilan dari aula bela diri. Di sini terlihat Suikanyu yang kesal dengan hasil ujian Chuyun. Ujian pertama pun selesai, dan dilanjutkan esok harinya. 为明天的对战做好准备。 Esoknya, pertandingan pun kembali dimulai. Di sini, jenis ujian kedua adalah pertarungan. Lawannya akan diacak dan dipilih oleh wasit dari sebuah kotak. Wasit pun mengambil nomor undian, dan 2 orang pertama pun dipanggil. Dan kemudian mereka pun bertarung. Selanjutnya, yang bertarung adalah Yu Yunfeng. Di sini, dia mengeluarkan martial spiritnya dengan tipe serangan mental. Ni 输了。 Dia pun menang dan diikuti oleh Suikiro dan juga Liu Yichuan yang juga memenangkan pertandingannya. Di saat itu, Suikanyu memprovokasi Suikiro. Lalu dia pun bertanding dan memenangkan pertandingan hanya dengan 1 jurus. Dan giliran Chuyun pun dimulai. Di sini, Chuyun melawan seseorang yang bernama Wu Zongqin. Dan di saat dia datang, membuat seluruh arena bergetar. Dan pertandingan pun dimulai.
太不公平了！看他5大3粗的样子，真的没超过20岁吗？其实人家才18岁了。比赛开始。你看楚星云的手。Di sini, serangan yang dikeluarkan Wu Zongqin sangatlah kuat hingga membuat tangan Chuyun kesakitan. Namun Chuyun ini mampu memenangkan pertandingannya. 风斗，一闪，力拔千钧。Saat itu, tetua dari Aula Yunmeng terlihat tidak senang karena Chuyun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, para peserta yang berbakat juga memenangkan pertandingannya. Longzu 射，下一场。雪清武射，下一场楚行云。 Namun anehnya di sini, Chuyun terus-menerus mendapatkan pertandingan selama 16 kali berturut-turut, dan sepertinya ini sudah direncanakan. Tapi meskipun demikian, Chuyun ini dapat memenangkan pertandingan itu semua. 73号选手对楚行云。楚行云射后选手对楚行云。 28号选手对楚行云。 Kini tersisa 8 peserta di perempatan final. Mereka adalah Yu Lingshuang, Li Jianfei, 3 teman baru Chuyun, Sui Kanyu, Longzu, dan Chuyun. Dan kemudian pertandingan perempat final pun dimulai. Pertandingan pertama dimulai dengan Longzu melawan Li Jianfei. Longzu ini kekuatannya adalah melempar senjata dari martial spiritnya, di mana keterampilan ini sangat cocok sebagai pembunuh. 比试开始。 Di sini, Li Jianfei diserang secara terus-menerus. Namun, karena Li Jianfei dapat menyegel martial spirit lawan, dia pun dapat memenangkan pertandingannya. 身法倒是敏捷。 我输了。承让。 Selanjutnya, giliran Chuyun melawan Yu Lingshuang. Lawannya ini telah mencapai tingkat 2 penyatuan alam roh, sedangkan Chuyun hanya di tingkat body tempering 9. Di sini, para penonton mengira Chuyun ini akan kalah. Yu Lingshuang pun mulai menyerang Chuyun dengan martial spiritnya yang berbentuk panah es, dan membuat pedang Chuyun menjadi berat. "进展不错。Lalu Chuyun pun memanfaatkan berat pedangnya untuk menyerang lawannya. Namun lawannya membasuh area dingin yang membuat Chuyun membeku.
Untungnya, Chuyun dapat menghindari serangan Yuling Xuang dan memenangkan pertandingan itu. 你认输吧，我不习惯输。那你小心了。不好！ Chuyun pun masuk ke semifinal. Di sini tetua Aula Yunmeng terlihat tidak senang. Pertandingan pun berlanjut antara Suikiro melawan Liu Yichuan dan Sui Ganyu melawan Yu Yunfeng. Shiro! 比试开始。我最讨厌这种下三滥的招数。 水千月胜。 Dan yang memenangkan pertandingan adalah Suikiro dan Sui Ganyu. Kemudian pertandingan pun dijeda untuk istirahat dulu. Dan setelah itu semifinal pun dimulai. Di sini Suikiro berhadapan dengan Sui Ganyu dan Chuyun berhadapan dengan Li Jianfei. Yang pertama bertanding adalah Suikiro dengan Sui Ganyu dan mereka pun bertanding. 比试开始。 蜻蜓点水，蝴蝶阵，躲伞，暗流涌动，飞龙刺。Di sini Suikiro kalah karena kehabisan energi spiritual dan para perwakilan dari Aula Bela Diri memuji Sui Ganyu yang mana di usianya yang sangat muda dia telah menguasai jurus yang sangat sulit dengan levelnya yang sekarang. Lalu giliran Chuyun bertanding melawan Li Jianfei. Di sini mereka bertanding dengan sangat sengit. Namun di saat itu Chuyun terkena serangan dan Li Jianfei menyegel senjata milik Chuyun dan memakainya. Namun Chuyun ini tidak menyerah dan dia pun menggunakan dua pedang level rendah milik Li Jianfei. Meskipun pedang yang Chuyun pakai level rendah, di sini dia bisa memojokkan Li Jianfei dan mengambil kembali senjata spiritualnya dan kemudian mengeluarkan jurus yang sangat kuat. Pengtung. Fenglei. Wanshen.
Di saat itu, tetua aula bela diri Yunmeng membuat sebuah pelindung untuk melindungi para penonton dari dampak serangan Chuyun. Namun tiba-tiba Longzhu menyerang Chuyun secara diam-diam dan untungnya Chuyun dapat menghindarinya. Tapi akibat serangan tadi, mata Chuyun tergores dan menjadi sulit untuk melihat. Dan sepertinya ini memang sudah direncanakan. Namun, Li Jianfei ini tidak ingin mengambil kesempatan dan menyuruh Chuyun untuk menyerangnya dan sengaja mengalah. 该死，说好让我解决他。这边，给我过来！给我过来！刚刚你既没有用全力，绝不趁人之危。若非被击出场，楚行云胜。 Dan akhirnya pertandingan pun selesai yang dimenangkan oleh Chuyun dan dilanjutkan esok harinya. Di saat itu Tetua Yang menyadari kalau Chuyun diserang secara diam-diam. Dan di perjalanan, Tetua Yang dan juga Nona Yuyan menyadari bahwa tetua dari Aula Yunmeng ikut dalam aksi penyerangan Chuyun. Karena di saat itu dia membuat sebuah pelindung sebelum penyerangan dilakukan. Namun serangan itu tetap memasuki area pertandingan dan itu tidaklah wajar. Tetua Yang pun memberikan sebuah pil untuk diberikan kepada Chuyun. Scene beralih di sebuah restoran. Terlihat Li Jianfei menghampiri Longzhu. Di sini Li Jianfei menanyakan kenapa Longzhu ikut campur dalam pertandingannya. Jadi sebenarnya mereka ini dari sekte yang sama dan sekaligus mendapatkan misi untuk menyingkirkan Chuyun. 为什么插手？我还没问你，你倒先怪起我来了。 Di sini Li Jianfei menyarankan untuk mendekati dan berteman saja dengan Chuyun karena Chuyun ini sangatlah berbakat dan nantinya pasti akan mempunyai kekuatan yang besar. Dan walaupun misi mereka gagal untuk menyingkirkan Chuyun dan tidak dapat masuk ke aula bela diri Yunmeng, namun untuk masuk ke aula bela diri lainnya itu tidaklah masalah. Jadi di sini kita tahu bahwa mereka ini disuruh oleh aula Yunmeng untuk menyingkirkan Chuyun dan jika berhasil mereka bisa memasuki aula Yunmeng. Beralih ke Chuyun, datanglah Nona Yuyan dan memberikan pil yang diberikan oleh gurunya tadi. Di sini Nona Yuyan menanyakan siapa yang menyerang Chuyun, namun Chuyun masih belum tahu siapa dalang dibalik serangan itu. 今日之事，你可知是谁？我既没死，暗杀之人定不会善罢甘休。我和顾青山在这为你护法。 Keesokan harinya, pertandingan final pun dimulai. Di sini, Sukanyu meminta kepada wasit untuk menunda pertandingan karena Chuyun ini kemarin terluka dan dia tidak ingin mengambil kesempatan dari hal itu. Namun di sini Chuyun tetap menginginkan pertandingannya dilaksanakan dan pertandingan pun dimulai. Hey! 今天，我就让你知道，在绝对的实力面前，一切都是笑话。 Di sela pertandingan, Sukanyu mengeluarkan unek-uneknya kepada Chuyun karena 1 tahun yang lalu Chuyun ini mempermalukan dirinya. Di sini, tetua dari Aula Yunmeng mengatakan kalau Chuyun ini tidak akan bisa memenangkan pertandingan karena jurus dari Sukanyu dapat menyerang dan juga bertahan. Namun, Nona Yuyan mengatakan tetua itu terlalu cepat menyimpulkan. 楚行云终究只是淬体9重天，毫无胜算。秦小姐，碧波九蝶浪攻防一体。 比试还没有结束，顾长老此言恐怕为时尚早吧。 Sukanyu pun mengeluarkan jurus naganya. Namun di sini Chuyun juga mengeluarkan jurus yang sama, tapi 1 level lebih tinggi dari milik Sukanyu. Long Hu Xiao。 就是现在！什么？
Dan dari hasil adu kekuatan tadi, Chuyun lah yang menang. Di sini, Suikanyu masih tidak percaya bahwa Chuyun juga mempelajari teknik miliknya, dan bahkan satu level lebih tinggi. Kemudian, Chuyun pun memberitahu teknik yang dipelajari Suikanyu adalah teknik yang Chuyun lelang di rumah lelang Baibao. Kemudian, Chuyun pun memberikan jubahnya kepada Suikanyu, karena bajunya ini telah pada robek. Dan sebenarnya, Chuyun ini tidak benar-benar membenci Suikanyu. Namun tiba-tiba, tetua dari Aula Bela Diri Yunmeng keberatan tentang hasil pertandingan ini, dan menggunakan hak istimewa para ketua untuk ikut campur dalam hasil pertandingan. Di sini, tetua itu menuduh Chuyun menggunakan senjata tersembunyi. Lalu, ia dengan paksa memeriksa Chuyun. 我对比赛有异议。现在是长老特权时间。试图将我从大赛中清除掉，你可敢承认？我忘了说，你没权拒绝。 Lalu, tetua dari Aula Yunmeng mengambil sebuah boneka dari Chuyun yang diberikan oleh Liu Xiang dan berkata Chuyun ini melakukan kecurangan dengan bukti boneka itu. Tetua itu pun sengaja menyerang Chuyun untuk membunuhnya. Melihat hal itu, tetua yang pun akhirnya turun tangan. 真搜出个有趣的东西，你小子果然作弊，不如直接废了你省事。适可而止，长老。 Namun kemudian tetua dari Aula Yunmeng membuktikannya dengan mengeluarkan energi yang berasal dari boneka itu, yang mana energi itu setara dengan tingkat langit. Di sini tetua yang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Chuyun pun mengatakan itu hanyalah boneka biasa, dan ketua dari Aula Yunmeng pun menyerang Chuyun karena tidak mau mengaku. Di sini Chuyun pun mengeluarkan semua kekuatannya untuk menangkis dan menyerang balik ketua itu. Tapi ketua itu bisa menangkis serangan Chuyun. Dan perlu diingat, kekuatan dari tetua Aula Yunmeng ini telah mencapai tingkat spiritual langit. Dan kemudian tetua itu berniat membunuh Chuyun. Namun di sini tetua yang dan para penonton mencoba membantu Chuyun. Dan di saat itu batu reinkarnasi berbicara kepada Chuyun. Kemudian dengan batu reinkarnasi, Chuyun pun menyerap energi spiritual milik ketua Aula Bela Diri Yunmeng. 今天终究还是要死了。都转移给你。什么？这个畜生竟然在吸收我的灵力！ Dan karena permasalahan telah selesai, Chuyun pun diumumkan sebagai pemenang dalam turnamen itu. Di sisi Suikanyu, terlihat dirinya yang diejek-ejek oleh para penduduk. Di kediamannya, dia pun mengunci diri di kamar. Dan kita pun dibawa flashback ke masa kecil Suikanyu, di mana dulunya Suikanyu ini ternyata mencintai Chuyun. Namun karena melihat adiknya Liu Xiang yang menyukai Chuyun, dia pun melepas Chuyun dan sengaja membencinya. Jadi sebenarnya Suikanyu ini tidak benar-benar membenci Chuyun ya guys ya. Scene beralih ke kediaman Chuyun. Dan terlihat para tetua dari Aula Bela Diri mencoba merekrut Chuyun. Namun Yandu mengatakan tetuanya alias Chuyun ini sedang istirahat. Lalu tetua yang datang dan masuk ke kamar Chuyun lewat jendela. Di sini tetua yang terus membujuk Chuyun untuk masuk ke Aula Bela Diri miliknya. Chuyun pun menerima tawarannya, namun dengan syarat dirinya ini langsung dijadikan sebagai murid inti. Murid di Aula Lingxiao dibagi menjadi 4, dan murid inti ini setara dengan tetua biasa di sana. Setelah berpikir panjang, tetua yang pun menyetujui permintaan dari Chuyun, dan Chuyun pun diangkat menjadi murid inti. Tetua yang pun memberitahu, walaupun Jin ini diberikan hak khusus, namun murid lainnya pasti tidak terima.
Dan jika Chuyun mengalami masalah, dirinya disuruh menemui Qin Xianzi. Malamnya, para tetua yang lain mengetahui tetua yang telah mendahului mereka dengan menerobos masuk lewat jendela. Lalu, salah satu tetua itu pergi dan berkata akan mencari calon murid. Namun di sini, dia menemui seseorang dan menjelaskan situasi Chuyun. Orang yang ditemui itu berasal dari sekte Tianyan. Sekte ini adalah sebuah sekte yang misinya adalah untuk membunuh orang. Di ruangan Chuyun, Yandu datang dan membawakan sebuah makanan. Di sini, Chuyun menyadari ada yang aneh dari Yandu. Dan benar saja, tiba-tiba Yandu pun menyerang Chuyun. Ternyata Yandu ini dikendalikan oleh seseorang dari sekte Tianyan. Dan untungnya, Chuyun berhasil menghilangkan sihir yang mengendalikan Yandu. Yandu pun kemudian tersadar dan meminta maaf karena ada keraguan di dalam hatinya tentang Chuyun yang sangat misterius, makanya dia bisa dikendalikan oleh orang lain. Dan di saat Yandu ingin bunuh diri, Chuyun pun menghentikannya dan memaafkan Yandu. Setelah itu, Yandu pun tidak lagi ada keraguan di hatinya, dan Chuyun pun kemudian berlatih. Karena Chuyun sudah menerobos tingkat spiritual roh, di dalam batu reinkarnasi ada perubahan di buku roh surgawi. Kemudian Chuyun pun dihisap masuk ke dalam buku itu. Di sana Chuyun melihat sisa-sisa ingatan dari pertarungan antara hewan suci ponik dan harimau kuno, yang mana keduanya mati setelah bertarung. Lalu terdengar suara dewa reinkarnasi yang berkata sang ponik ini meninggalkan roh dan darahnya kepada orang yang terpilih di dunia ini agar ia bisa bangkit lagi. Benih itu pun diambil oleh Chuyun dan masuk ke tubuhnya. 居然在燃烧我的灵力！ Chuyun pun kemudian tersadar dan mengecek apa yang berubah dari tubuhnya. Di sini Yandu datang dan kaget bahwa Chuyun ini telah menerobos 3 tingkat sekaligus dalam semalam. Yang mana sekarang ini Chuyun berada di tingkat 4 spiritual roh. Kemudian Yandu memberitahu ada seseorang yang menunggu Chuyun yang mengaku sebagai murid tetua Yang. Chuyun pun menyuruh Yandu untuk membawanya ke kamar sebelah untuk bertemu dengan Chuyun. Kemudian Chuyun mengecek kembali tubuhnya dan ada sebuah gambar ponik di belakang tubuhnya. Setelah itu Chuyun pun menemui seniornya yang bernama Yan Xishyang. Di sini Chuyun memberitahu kejadian sekte Tianyan yang mencoba membunuhnya dan menanyakan tentang sekte itu. Seniornya pun menjelaskan bahwa mungkin saja itu perbuatan dari Aula Bela Diri Yunmeng. Dan belakangan ini Aula Bela Diri Yunmeng berkembang dengan pesat karena disokong oleh sekte Yinchen yang sangat kuat. Dan memperingati Chuyun untuk tidak mencari masalah dengan sekte Tianyan karena mereka mempunyai ketua yang sangat kuat dan pasukan mereka memiliki tingkat langit yang paling banyak di kerajaan. Kemudian seniornya ini memberikan surat dari Nona Yuyan kepada Chuyun yang mengatakan dia pulang ke rumah karena keluarganya yang sedang dalam kondisi buruk dan ayahnya sedang sakit oleh penyakit yang tidak dikenal. Lalu Chuyun berkata ingin menemui Nona Yuyan terlebih dahulu sebelum ke sekte Lingxiao untuk mencoba mengobati ayahnya Nona Yuyan dan senior itu pun setuju. Kemudian senior itu memberikan obat yang sangat berharga yang dibelinya. Namun Chuyun mengatakan obatnya ini belum diproses dan tidak ada efeknya. Seniornya yang mendengar hal itu pun kesal karena merasa dirinya ditipu oleh orang yang menjualnya. Dan ia meminta berangkat sekarang untuk menemui orang yang menipunya. 可恶！师弟，俺们赶紧动身，俺要去找那个村夫算账。 Kali ini kita diperlihatkan keadaan Liu Xiang yang berada di sekte Istana Es. Dirinya sangat merindukan Chuyun. 你什么时候才能来接我，云哥哥？ 刘香，我来接你回家了。 Di saat Liu Xiang akan terjatuh, untungnya datang Tetua Lin menolongnya. Kemudian Tetua Lin mengatakan dirinya membawa Liu Xiang demi kebaikannya. Yang mana jika nadi 9 embun tidak bisa dikendalikan, bukan hanya dirinya saja yang akan mati, namun orang-orang yang ada di sekitarnya juga akan terkena dampaknya. 你一定非常恨我吧？但我这么做是真的为你好。秋寒绝脉一旦爆发，不但你会死，
你身边的他也会一命呜呼。 Tak lama setelah itu, datanglah ketua agung yang bernama Yusha. Ketua agung ini datang untuk melihat Liu Xiang. Namun, dia ini berbeda dengan tetua Lin yang berniat membantu Liu Xiang berlatih dengan sukarela. Sedangkan tetua Yusha ini berniat membuat Liu Xiang menjadi boneka agar bisa fokus berlatih di sana. Karena Liu Xiang ini selalu memikirkan Cuyun dan hal itu dianggap akan menghambat proses berlatihnya. 那就好，你就是那个拥有九寒绝脉的人。 竟能想到用火属性丹药抑制寒气扩散，哼，你的夫君倒有点本事。情爱这种东西，哪是能说放下就放下的？不过，我有一个方法，倒是可以做到。 Ketua Yusha pun menjalankan metodenya. Di sini, Liu Xiang disegel dalam batu pengendali pikiran agar ia bisa melupakan Cuyun. Dan ternyata tujuan mereka membawa Liu Xiang ini bukan hanya untuk menolongnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Liu Xiang sebagai alat kultivasi istana es. Karena energi dingin yang dikeluarkan dari tubuh Liu Xiang dapat membantu kultivasi mereka. 不再是你，只是一具空壳。你不是说能让我见到云哥哥的？刘翔。 对不起，云哥哥。 Xin beralih di kota Shifeng. Di sini, Suikanyu mengetahui Cuyun yang telah pergi ke kota kerajaan. Kemudian, ia pun pergi menyusul Cuyun untuk membalas budi kebaikannya. Di sisi Cuyun, di saat wali kota sedang meledek seniorian karena kena tipu, di saat itu ada seorang pedagang di sebuah kedai yang berkata kalau dia tahu tempat orang yang menipunya. Mereka pun lalu mengobrol di sana. Pedagang itu memberitahu bahwa orang yang menipunya ada di desa Luojia, dan dia mempunyai anak yang bernama Luolan. Anaknya ini sangatlah berbakat dalam membuat ramuan, namun sayangnya memiliki ayah seperti itu. 那是我们隔壁村的，没什么正经本事，专门哄骗过路客人。只可怜他的小女儿洛兰。 虽天赋异禀，却摊上这么个爹。 Cuyun yang mendengar nama Luolan langsung teringat dengan seseorang yang pernah membantunya di kehidupan sebelumnya. Di mana di saat dia diracuni dan diburu oleh musuhnya, ada seorang gadis yang bernama Luolan yang menyelamatkannya. Lalu Jun pun memutuskan untuk mengeceknya apakah itu orang sama atau bukan. 麻烦带我们去一趟他们村。啊，这个好说，前面就是骆家庄了。多谢。 师弟，为何要来骆家庄？不是要为我讨钱吧？真不好意思啊！我只是好奇，那炼制出苍兰半成品的少女是何许人？我们也一起去吧。 Di sisi lain, terlihat anggota sekte Tianyan melaporkan kepada ketuanya bahwa Cuyun pergi ke desa Luojia. Tetua itu berkata jika Cuyun dapat lolos dari penyerangan kali ini, maka sekte Tianyan akan mencoba menjalin kerjasama dan merekrutnya. Karena potensi Cuyun dengan orang yang bernama Gu Jinsong itu sangatlah tidak layak untuk dibandingkan. Di sini, tetua sekte Tianyan kagum dengan kecepatan kultivasi Cuyun, yang hanya dalam beberapa hari meningkat dari tingkat body tempering 9 ke tahap 4 pengumpulan spiritual. Dan pastinya Cuyun ini adalah orang yang sangat berbakat. 少主，他们已经往骆家庄去了，要现在动手吗？已经出手了2次，这是最后一次。如果楚行云能躲过这次的暗杀，不妨试着招揽。按照门规，我们不能毁约。自然不能毁约。古劲松的那些报酬和楚行云本身的潜力相比，不太够。短短数日，他竟能从淬体9重连升到巨灵4重。 Di sisi Cuyun, dirinya sampai di desa Luojia dan menemui anak yang bernama Luolan. Benar saja, anak itu adalah yang membantu Cuyun di kehidupan sebelumnya. 楚家主，这就是要找的洛兰。大哥哥，他们欺负我！他跑了！小心，还中了毒，跑不了多远的。 我会救你，一定要坚持住。
Di sini Cuyun mencoba akrab dengan anak itu dan memujinya karena di usia yang sangat muda dirinya sudah dapat membuat ramuan sendiri. Kemudian Cuyun pun memberikan sumber daya dan juga resep pil untuk Luolan berlatih. Hal itu sebagai sedikit tanda terima kasih Cuyun di kehidupan sebelumnya. 你是叫洛兰对吧？可见天赋之高。真的吗？我没必要骗你，只是你家里没有资源供你修炼，就可以依靠自己对于药物的理解，配制出半成品的圣药苍兰。问你个问题哦，听说那苍兰药剂是你自己炼制出来的吗？我爹他为了还赌债，把没做好的药剂当做成品卖了。哥哥，对不起。所以这次我是来给你一些资助的。每个格子里都放满了灵液、灵石、灵草，还有炼制的炉底。3张2品单方，1张3品单方。我相信凭你的天赋，不出几年便能领悟了。大哥哥再见，我一定会好好修炼，一直做出真正的苍兰。那孩子是个天赋奇才，可惜他生在这样的家庭里，我不过是略尽一点绵薄之力罢了。Setelah itu, Cuyun pun melanjutkan perjalanannya ke Sekte Lingxiao. 前面就是守护所了，到下一个城镇最快也要有1个时辰，不如我们在这所里吃完中饭再走。好。Setelah berjalan cukup lama, mereka pun berhenti di sebuah menara penjaga untuk makan siang. Namun tiba-tiba di saat itu ada binatang buas yang mengamuk. Jadi di desa ini setiap beberapa bulan memang binatang buas itu sering mengamuk, tapi kali ini waktunya sangatlah singkat. Kemudian para penjaga pun mengaktifkan formasi pelindung, namun karena mereka belum bersiap-siap, kemungkinan formasi itu tidak akan bertahan lama.受潮3天前爆发过一次，所以防守力量都撤走了。这次恐怕很难抵挡。 Karena para gerombolan hewan buas ini datang dari arah tempat Luolan berada, Cuyun ini khawatir dengan keadaan Luolan dan dia pun berniat pergi ke tempat Luolan untuk memeriksanya. Tapi para warga di sana memohon untuk Senior Yan membantu mereka di sana karena sang penjaga menara memberitahu kepada para warga di sana yang mana ada murid-murid dari Sekte Lingxiao. Dan jika ada mereka, maka keselamatan para warga bisa terjamin sampai bala bantuan dari kerajaan datang. Karena hal itu, Cuyun menyuruh Senior Yan dan wali kota untuk membantu menjaga warga di sana. Dan Cuyun pergi untuk melihat Luolan bersama Yandu. 西北。家主，你要去哪儿啊？师弟，外面现在很危险。 也好，你们就留在这里守护村民，我去就来。如果出了事，那我……骆家庄在西北，我必须去救洛兰，去就来。师弟，我跟着主人。这里地面平坦，不像是塌方形成。 Di perjalanan, Cuyun dan Yandu dihadang oleh hewan buas lainnya. Hewan ini setara dengan tahap 9 pengumpulan spiritual, namun biasanya hewan ini sangatlah ramah kepada manusia, kecuali ada seseorang yang membuatnya marah. Ini 鳞片最薄弱的颈脖。 Setelah berhasil mengalahkan hewan itu, datang lagi hewan lainnya. Di sini Yandu menyuruh Cuyun untuk pergi duluan, dan Yandu akan menahan hewan-hewan itu.主人先走，这里交给我。你不是对手，拖住他们就行。那你小心。
Kemudian Jun pun pergi. Di atas bebatuan ternyata ada anak buah dari sekte Tianyan yang memperhatikan mereka. Di menara pengawas, formasi pertahanannya ditembus oleh beberapa hewan buas. Senior Yan dan wali kota mencoba menahannya dan dibantu oleh para warga. Waktu pun berlalu hingga malam hari. Jun pun sampai di rumah Luolan. Di sana ada anak buah dari sekte Tianyan dan ternyata dialah yang memprovokasi para hewan buas sehingga mereka mengamuk. Di sini dirinya memanggil para serigala dan mengendalikannya untuk menyerang Chuyun. Namun karena salah satu dari serigala itu ada yang mempunyai kemampuan teleportasi, Chuyun pun terkena serangannya. Di sisi lain, di saat Yandu akan diserang oleh binatang buas, datanglah Sui Kanyu untuk menyelamatkannya. Dan karena pasukan bala bantuan telah tiba, gerombolan binatang buas yang ada di menara pengawas pun dapat dihentikan. Ternyata kepala penjaga di sana menyembunyikan kekuatannya, dan dia adalah salah satu anggota dari sekte Tianyan. Ternyata rencananya ini memang untuk membuat Chuyun berpisah dengan Senior Yan dan juga para pengikutnya. Mengetahui Chuyun dalam bahaya, Senior Yan dan wali kota pun bergegas pergi menuju ke tempat Chuyun. Kembali ke Chuyun, dikarenakan gerombolan serigala itu tidak ada habisnya, ditambah kekuatan Chuyun yang sudah mulai habis karena keadaan terdesak, Chuyun pun meminum banyak pil untuk mengisi kekuatannya, dan tentunya itu akan ada efeknya. Dan kemudian ia pun bertarung lagi. Di saat Chuyun akan terkena serangan fatal, di saat itu juga datanglah Sui Kanyu yang menahan serangan itu, dan akibatnya mereka pun terpental. Si pembunuh dari sekte Tianyan mengira kalau Chuyun dan Sui Kanyu ini telah mati. Namun kemudian Chuyun pun keluar dari kobaran api sambil menggendong Sui Kanyu. Setelah itu Chuyun mengaktifkan kekuatan ponik yang dia dapat dari batu reinkarnasi di part sebelumnya. Kekuatan ponik ini bangkit karena tekanan api yang ada di sana. Lalu Chuyun pun menyerangnya dan merebut suling lawannya yang bisa mengendalikan para serigala, sehingga musuhnya kehilangan pengendalian serigala di sana dan mati diserang oleh para serigala. 区区巨灵4重天就有如此大的本事，说你是绝世天才也不为过。可惜啊，终究难逃一死。Setelah itu datanglah ketua dari sekte Tianyan. Di sini Jin berusaha menyerangnya, namun Jin ini bukanlah tandingan dari ketua itu.
Kemudian ketua itu mewakili Sekte Tianyan untuk meminta maaf karena telah menerima misi pembunuhan Chuyun dan mengundang Chuyun untuk bergabung dengan sektenya. Di sini ketua itu memberikan teknik peringkat suci sebagai tanda permintaan maaf, namun Chuyun menolaknya. Meskipun ditolak, tetua itu tetap menyukai karakter Chuyun dan jika nanti Chuyun berubah pikiran, dia dengan senang hati menerimanya. Lalu ketua itu pun pergi dengan membawa jasad anggotanya. Setelah itu, Sugan Yu pun tersadar dan memberikan mantel yang diberikan Chuyun dan dia pun pergi. 水清月，这次多谢。罗兰，抱歉，把你卷进来了。 Kemudian Jun pun menghampiri Luolan dan tak lama datanglah wali kota dan seniornya. Di sini Jun pun pingsan karena kehabisan lautan spiritual dan juga karena efek samping meminum banyak pil sekaligus. 还有妖兽。 楚家主，我们来救你了！原来是顾青山。师弟，洛兰只是晕倒，但是师弟他体内各种灵力翻杂，暗伤无数，而且灵海被抽干，已经停止运转，几近溃散。 2 hari setelahnya, Jun pun tersadar karena dibantu oleh kekuatan ponik yang menyembuhkannya. Dan jika itu orang lain, kemungkinan akan sembuh sangatlah lama, bahkan bisa saja tidak sembuh. Lalu, karena orang tua Luolan menghilang, Jun pun memutuskan untuk membawa Luolan pergi bersamanya dan menganggap Luolan sebagai adiknya. 父亲他在手抄中失踪， 如果你愿意，可以留在我身边。我现在不知道去哪里。还请楚大哥收我做丫鬟，罗兰愿意伺候你一辈子。 做丫鬟就免了。他为什么对我那么好？难道是要……那楚大哥，洛兰愿意以身相许。胡思乱想什么？世尊给我的5日时间已经用完了，耽搁的越久，皇城那边的局势会越对我不利。 Setelah itu, Jun menyuruh Yandu dan wali kota untuk kembali ke kediaman keluarga Chu di kota Shifeng untuk menyembuhkan luka dari Yandu. Dan berkata untuk urusan Sekte Tianyan mereka tidak perlu khawatir karena Jun sudah menyelesaikannya sendiri. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan setelah cukup lama, mereka pun tiba di kota kerajaan. Di saat itu, tetua Aula Yunmeng terlihat memperhatikan Chuyun. Kemudian, seniorian berpamitan kepada Chuyun untuk mengurus beberapa hal. 今天运气不错呀，居然有人摆下了风云擂台，这可是不可多得的热闹啊！师弟，你们在此看会儿热闹啊，我去就来。快跑吧！快走，快走！滚开！ 哪里来的臭丫头，瞎了眼竟敢挡我去了！ Dan tak lama setelah itu terjadi keributan antara Chuyun dengan tuan muda dari keluarga Li yang bernama Li Jinxiao. Karena rombongan Li Jinxiao ini membuat Luolan terpental dari kudanya. Mereka ini menganggap Luolan menghalangi jalan mereka. Di sini Jun tidak terima dengan perilaku orang-orang itu. Kemudian Li Jinxiao ini yang karena sombong, dia pun menyerang Chuyun. 怪我手下无情！楚大哥小心！ 来人，把他们2人给我围起来！住手！ Tak lama datang senior lainnya yang bernama Senior Ye menghentikan keributan itu. Di sini Li Jinxiao ini berdalih keributan itu disebabkan oleh 2 orang ini dan dia sebagai murid dari Aula Lingxiao hanya membela diri. Kemudian Senior Ye meminta kepada Chuyun untuk memberikan penjelasan. Di sini Luolan berkata bahwa hal itu disebabkan oleh mereka yang ingin menabrak dirinya dan juga berkata bahwa dirinya dan Chuyun juga bagian dari Aula Lingxiao. Li Jinxiao ini tertawa karena mengira omongan Luolan adalah bualan karena dia belum tahu Chuyun ini adalah murid inti lainnya. Lalu datanglah Senior Yan dan memberitahu bahwa Chuyun ini adalah murid pusat yang direkrut oleh gurunya.
给我闪开！啊！杨师兄，你冤枉啊！都是这个臭子！不得无礼！这可是师尊这次五府选拔破例提拔的核心弟子楚星云。Di sini seniornya menyuruh Li Jianxiao untuk meminta maaf kepada Cuyun, tapi Cuyun tidak menanggapinya. Kemudian seniornya mengantarkan Cuyun ke aula Ling Xiao untuk melapor dan mereka pun pergi menggunakan bus milik seniornya. Di perjalanan, seniornya menjelaskan tentang kota kerajaan Ling Xiao ini. Kota ini dibagi menjadi 3, yaitu kota bagian luar, kota bagian dalam, dan kota kekaisaran. Dan di kota kekaisaran ada 5 aula bela diri, termasuk aula Ling Xiao, dan juga ada 5 keluarga besar. Lalu mereka pun tiba di zona arena. Di zona ini semua profesional dari semua bela diri bertemu, dan di sana ada juga Su Qianyu dari aula bela diri Yunmeng. Di saat Cuyun akan masuk ke aula Ling Xiao, dirinya dihentikan oleh Li Yiyun. Li Yiyun ini sudah diberitahu oleh Li Jianxiao tentang Cuyun yang masuk lewat jalur belakang. Lalu Li Yiyun ini tidak mengizinkan Cuyun untuk memasuki aula bela diri Ling Xiao karena dirinya tidak terima Cuyun menjadi murid pusat, dan mereka berkata Cuyun masuk lewat jalur belakang. Karena untuk menjadi murid pusat seharusnya berada di tingkat bumi, dan itu harus dilalui dengan ujian terlebih dahulu. Li Yun pun menyuruh Cuyun untuk menyerahkan token murid pusatnya. Tentu saja Cuyun tidak setuju, dan Li Yun pun menyerang Cuyun. Li Yun, 你想干什么？别什么垃圾都敢往里进。那你想怎么样？来吧！Karena kekuatan Cuyun yang belum pulih, senior Yan pun membantunya. Dan di saat itu datang tetua Xiaoting. Dia ini adalah gurunya Li Yiyun dan selalu berselisih dengan tetua Yang. Ketua itu juga tidak terima dengan Cuyun yang hanya memiliki senjata spiritual tingkat 1 dan berada di tahap 4 pengumpulan spiritual sudah menjadi murid inti. 看来你巴结扬言的传闻果然不假。区区一品武灵，巨灵4重天。 竟然能成为核心弟子！而等竟敢聚众在五府门前闹事，成何体统？ Lalu datanglah senior Ye membawa tetua Tie. Tetua Tie ini adalah ketua eksklusif dari aula Ling Xiao. Kemudian tetua Xiaoting dan para murid meminta keadilan karena Cuyun masuk menjadi murid inti tanpa tes. Tetua Tie membuat sebuah pengecualian kepada Cuyun untuk membuktikan apakah dia pantas menjadi murid pusat atau tidak. Cuyun pun mengerti hal itu, lalu tetua Xiaoting menyarankan untuk diadakan ujian sementara untuk mengecek apakah Cuyun pantas atau tidak menjadi murid inti. Ujiannya harus bertahan 7 hari di hutan berkabut. Hutan berkabut ini sangatlah berbahaya dan dipenuhi segel ilusi dan juga binatang buas. Di sini seniorian memperingati Cuyun karena ujian diadakan mendadak, pasti akan ada kecurangan yang dibuat oleh ketua Xiaoting dan juga para murid lainnya yang tidak setuju. Dan sebaiknya menunggu gurunya dulu. Namun karena gurunya tidak tahu kapan pulangnya, Cuyun pun menerima tantangan itu. 这临时考核必定有诈。好。 既然萧庭长老在众目睽睽之下说了这番话，那这考核我楚星云便接下来。 Malamnya, Cuyun bertemu dengan tetua sekte Tianyan. Di sini, Cuyun meminta tetua itu untuk melindungi Luolan, dan sebagai gantinya, Cuyun akan memikirkan lagi ajakan dari sekte Tianyan. Di sisi lain, terlihat tetua Xiaoting bertemu dengan tetua dari aula Yunmeng, dan sepertinya mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Cuyun. Karena Cuyun ini memiliki teknik yang sangat kuat, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. 无论如何，此子不可留。哼，放心。 他必定会死在迷雾森林。特别设置了此次核心弟子考核。本次考核，考生只要能在迷雾森林度。 Dan besoknya ujian pun dimulai. Di sana tetua Xiaoting membagikan gelang kepada para murid yang akan mengikuti ujian dan juga Cuyun. Yang mana jika dalam bahaya mereka bisa mengaktifkan kekuatan dari gelang itu untuk dikirim kembali ke sini. Terlihat di sana para murid lainnya meremehkan Cuyun dan berkata Cuyun ini tidak akan bisa bertahan lama. Dan kemudian para murid yang mengikuti ujian dan juga Cuyun pun masuk ke dalam portal untuk pergi ke hutan berkabut. 楚大哥，加油！
Dan film pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi. Oke, Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.